dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang indah ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu yang membahas tentang Kitab Tauhid. Pada pagi ini kita masih dalam pembahasan Kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat dan salam ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali. Kemudian kepada siapapun yang setia di jalannya sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kita masuk kepada halaman yang ke-339 pada bab, ya kalau diurut ini bab 45, babu ya man sabbad dahra faqad adallah. Babun man sabbad dahra faqad adallah. Bab yang menjelaskan tentang siapa yang mencela masa dahra, masa, maka sungguh telah menyakiti Allah, mencela Allah, atau telah mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Di dalam bab ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab membawakan sebuah firman Allah di dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, wa qalu, ya mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan kita tidaklah ya ada melainkan kehidupan kita di dunia. Namutu wa nahya, kita meninggal dan hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Al-ayah. Lalu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa tamamul ayati, ayat ini, sempurnanya ayat ini, wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun, mereka tidak memiliki ilmu melainkan itu hanya prasangka mereka saja. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tentang munasabatul bab li kitab tauhid. Apakah tersesuaian bab ini dengan kitab tauhid? Bab yang bicara tentang barang siapa yang mencela ya masa, maka sungguh telah mencela Allah.
ya, atau menyakiti Allah dengan menyebutkan ya sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan. Anna sabbad dahar yatadammanu syirka. Ikhwat, sesungguhnya mencela masa mengandung kesyirikan. Kenapa demikian? Lianna sabbad dahar, ya, kalau pencela masa itu idza taqada annahu fa'ilun ma'allahi fahuwa musyrik. Kalau dia meyakini, yang mengatakan itu meyakini bahwa masa ia bekerja bersama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Ya. Semuanya adalah waktu, dan waktulah yang memisahkan kita, yang membinasakan kita, dan seterusnya. Meyakini ya bahwa sesungguhnya waktu ya bekerja bersama Allah di dalam sesuatu, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Lalu kemudian beberapa ma'ani al-kalimat atau al-mufradat, al-adallah artinya haitsu wasafahu bi sifatin naqs. Ketika dia mengatakan ya masa atau mencela masa, maka sesungguhnya dia telah sama saja dia telah mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Ini maksud daripada kata adallah. Ya, bukan menyakiti Allah secara ini, tetapi maknanya adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat an-naqs. Itu maknanya. Wa qalu, di sini siapa mereka ini? Munkirul ba'ats. Orang-orang musyrik ini yang mengingkari hari berbangkit. Mereka tidak mengimani hari berbangkit. Nah, hari berbangkit sesuatu yang tidak mereka percayai, atau bahkan ajakan Nabi beriman kepada yaumil akhir termasuk hari berbangkit inilah yang membuat orang-orang kafir Quraisy membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'watu al-iman ila yaumil akhir, ajakan dakwah kepada iman terhadap yaumil akhir, itulah yang membuat mereka marah kepada Muhammad dengan mensifati dengan ya tukang sihir, kemudian penyair, disifati dengan gila, disifati dengan berbagai macam kalimat atau gelar-gelar yang tidak baik. Nah, mahiyat maksud di sini al-haya, tiadalah kehidupan itu ya illa hayatuna dunya, kehidupan kecuali allati fid dunya. Kehidupan dunia itu tidak lebih dari kehidupan kita di dunia ini saja. Walaisa hunaka hayatun ukhrawiyah, tidak ada yang namanya kehidupan akhirat itu. Ini mereka tidak percaya yang namanya hari berbangkit, hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, hari di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan seluruh makhluknya, dan Allah mengumpulkan catatan kebaikan dan catatan keburukan, lalu Allah menimbang catatan itu. Mereka tidak percaya itu, ya. Karena mereka meyakini kehidupan kita di dunia ini itulah kehidupan yang sesungguhnya. Namutu wa nahya, artinya yamutu ba'dun wa yahya ba'dun bi ayyuladu, ya. Meninggal sebagian, hidup sebagian, ya, dengan dilahirkannya generasi. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahar, tidaklah ada yang membinasakan kita kecuali berjalannya waktu. Sudah itu saja. Nah, kalau dia meyakini waktu itulah yang ya membuat dia binasa, maka itu terdapat unsur kesyirikan. Wa ma lahum bidzalik ayil qaul, dan apa yang mereka katakan itu maksudnya ya wa ma lahum bidzalika min ilmin ay la dalila lahum alai. Ucapan mereka seperti itu tidak ada dalil. Wa inna maqaluhu bina'an 'ala taqlid. Nah, tetapi mereka ucapkan itu berdasarkan ya mengikuti taklid wal inkar lima lam yahussu bihi wa lam yuhitu bi ilmi, mengingkari sesuatu yang belum mereka rasakan atau sesuatu yang mereka tidak tahu ilmunya. Ini orang-orang kafir Quraisy. Ikhwafillah, bahwa apa yang mereka katakan ini tidak ada ilmunya sedikit pun, dan tidak ada ya mereka mengetahui dalil tentang hal itu. Inilah beberapa ma'ani
al-mufradat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu setelah ini masuk dalam pembahasan al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Yukhbiru tabaraka wa ta'ala anid dahriyati minal kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengabarkan tentang orang-orang dahriyin, ya, orang-orang dahriyin dari orang kufar, orang yang mengatakan ya bahwa kita ini binasa oleh waktu, disebut dengan dahriyin, ya, minal kufar, dari golongan orang kafir, wa man wafaqahum min musyrikil Arab, dan siapapun yang sama dengan mereka pendapatnya dari orang-orang musyrik Arab, di orang dahriyin musyrik Arab, fi inkaril ba'ts, di dalam mengingkari hari berbangkit. Kita meyakini orang beriman bahwa kehidupan kita ini ya akan berakhir, akan ada kehidupan di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita meyakini kehidupan di alam barzakh itu bisa jauh lebih lama waktunya daripada kehidupan kita di dunia. Ya. Dan kita meyakini juga bahwa orang-orang yang di alam barzakh, ya, kehidupan mereka di alam barzakh itu telah mendapatkan kenikmatan kalau dia beriman, dan juga mendapatkan ya keburukan azab jika dia tidak beriman. Nah, setelah terjadi hari kiamat, maka mereka ini semuanya dibangkitkan, baik mereka dikuburkan ya secara normal, baik itu mereka tenggelam dalam lautan dimakan ikan atau binatang-binatang, atau itu mereka yang diterkam oleh binatang buas, semuanya akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat kelak. Jangan dikira mereka yang tidak, atau yang mereka yang hilang di dunia ini, misalnya dimakan oleh binatang buas atau ya tenggelam di lautan, tidak diketahui jasadnya, oh mereka tidak dibangkitkan, tidak. Tapi semua yang bernyawa akan mati, dan yang mati pasti Allah hidupkan pada hari berbangkit nanti. Hal ini tidak dipercaya oleh orang ad-dahriyin, orang-orang musyrikil Arab, ya. Annahum yaqulun, di mana mereka meyakini dan mengatakan, laisa hunaka hayatun ghaira hayatinal hadirah. Tidak ada kehidupan sama sekali dari kehidupan kecuali apa yang kita alami di dunia. Maka mati-matianlah untuk ya bekerja, mati-matianlah untuk ya mendapatkan kesenangan dunia, mengumpulkan harta, mendapatkan jabatan, kemudian menikahi para wanita. Ya. Dia tidak peduli dengan cara yang baik atau dengan cara yang haram, mendapatkan harta dengan cara yang halal atau yang haram, tidak peduli, karena kehidupan mereka ya di dunia saja. Mendapatkan jabatan dengan cara yang zalim juga tidak peduli. Kalau kita orang beriman, pengen harta pasti, pengen jabatan mungkin, tapi kita semuanya berusaha dengan cara yang baik. Apa sebab? Kita meyakini akan ada hari berbangkit, dengan tujuan Allah bangkitkan agar kita dihisab perbuatan kita, amal kita, ya, baik yang nampak maupun yang zahir, yang kecil maupun yang besar, semua akan Allah jadikan dalam catatan kebaikan kita nantinya insyaallah. Maka mereka ini tidak meyakini apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Kehidupan itu hanya kehidupan di dunia saja, ya. La hayata siwaha, tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia. Ya, yamutu ba'duna wa yuladul ba'dul akhar. Ya, silih berganti, ada yang meninggal, ada yang meneruskan kehidupan dengan lahirnya anak generasi. Jelas ya? Mereka meyakini itu perputaran, yang mati ya sudah, ya, kematian mereka yaitu disebabkan oleh masa.
dan yang lahir begitu pun sudah mereka akan menjalani kehidupan. Walaysa hunaka sababun limautina siwa mururiz zaman wa taqarruril laili wan nahar. Dan fatalnya mereka meyakini tidak ada sebab kematian mereka melainkan perputaran masa dan berulangnya malam dan siang. Artinya kehidupan inilah yang mengakhiri mereka, bukan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa mereka, bukan itu. Faradallahu alaihim bi'annahum laysa lahum hajatun ala hadzal inkar. Allah menjawab seluruh prasangkaan mereka ini bahwa tidak perlu apa yang mereka ingkari ini, tidak perlu ya apa yang mereka tolak ini. Illa mujarradul dhanni wa dhann laysa bihujjah. Yang ada hanya prasangka, keburukan, keyakinan yang mereka yakini itu hanya prasangka, dan Allah menolak. Itu sesuatu yang tidak ada mereka miliki ilmunya, hanya mujarrad dhann dan hanya prasangka, dan prasangka itu adalah tidak dihitung hujjah. Wal mafruḍ fi man anafa syai'an ayuqimal burhan ala nafi. Maka yang seharusnya siapapun yang tidak meyakini sesuatu yang diyakini, yang diperintahkan Allah, dia wajib untuk mendatangkan dalil bahwa itu tidak ada. Tapi mereka tidak mampu mendatangkan dalil karena bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mampu meyakinkan orang kecuali mereka sendiri, karena apa yang mereka sebut katakan itu adalah lemah, hanya dhann, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kama anna man athbata syai'an fa innahu yuqimu ad-dalila ala itsbati. Nah, siapapun yang menetapkan sesuatu pula, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil sebagai bentuk kebenaran. Ya, misalnya kita katakan banyak hal yang dalam kehidupan dunia, ya, maka kita katakan sejujurnya, ya, kita katakan sejujurnya apa yang ya, misalnya kita mengatakan tentang sesuatu, tidak boleh kita melindung, tidak boleh kita berpura-pura, tapi katakan yang sesungguhnya, apalagi dalam bab agama, ikhwan fillah, ya, dalam agama ini jangan kita memoles-moles, jangan kita ketika diingatkan orang justru malah orang yang mengingat itu kita katakan ya salah. Bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa orang yang inkarul munkar dikatakan memframing, ya, memframing keburukan orang, menyebarkan keburukan orang. Nah, ini tidak bagus. Maka ikhwafillah, di dalam berdakwah kepada Allah yang diminta adalah amanah, yang minta adalah kejujuran, ya, menyampaikan al-haq dan kebenaran. Maka tidak ada yang mengatakan bahwa kita binasa oleh masa. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan Allah. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan siapa? Allah. Nah, ini perbuatannya kalau kita larikan kepada tauhid disebut dengan tauhidul ar-rububiyah, meyakini Allah semata, ya, tidak ada syirikat bagi Allah azza wajalla, tidak ada Allah selain Allah yang mampu menandinginya. Munasabatul ayatil bab, kalau tadi ketersesuaian bab dengan kitab tauhid, ini ketersesuaian ayat dengan bab. Berkata Syekh Al-Fauzan, man sabbat dahra, barang siapa yang mencela masa, faqad syaraka haula'i dahriyah fi sabbih, telah menyertai orang-orang dahriyah di dalam mencela, ya, dalam mencela. Wa illam yusyarikhum fil i'tiqad, ya, tidak menyertai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencela masa, dan tidak juga menyertai mereka di dalam keyakinan. Oleh itu ikhwafillah, perlu kita meyakini bahwa yang sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa, tidak waktu yang memiliki peran di dalam pergantian dalam. Nah, ikhwafillah, terakhir apa pembahasan yang bisa kita ambil, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, itsbatul ba'thi warraddu ala man ankara, menetapkan al-ba'ats,
hari berbangkit, ya, warad ala man ankar, dan jawaban penolakan terhadap yang mengingkarinya. Hari berbangkit itu banyak sekali dalilnya, ya, baik secara Al-Quran, hadis Nabi, maupun secara logika kita. Banyak sekali yang menunjukkan dalilnya bahwa kebenaran tentang hari berbangkit itu. Ya, di antaranya kita secara logika saja, bahwa kita sebagai manusia, ya, ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan Allah dari, ya, masa kecil, ya, kemudian sampai pada masa dewasa, dan sampai datang ajal menjemputnya. Ini semuanya perputaran waktu, siang, malam, pagi, petang, semua menunjukkan tentang adanya hari berbangkit yang memang, ya, itu sesuatu keimanan yang wajib untuk kita yakini. Yang kedua, dhammu man yansubul hawadisa ila dahar, ditercelanya orang-orang yang menisbatkan peristiwa-peristiwa itu kepada ad-dahr, kepada masa. Ya. Ketiga, anna man nafa syai'an, yang menafikan sesuatu, fahuwa mutalabun bid-dalili ala nafihi kal musbit, sebagaimana, ya, dia diminta, orang yang menafikan sesuatu diminta untuk mendatangkan dalil. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak ada dalil. Diminta untuk mendatangkan dalil atas apa yang dia sampaikan. Katanya tadi tidak ada berbangkit, mana dalilnya? Tidak ada. Ya. Yang keempat, anna dhanna la ya'tamidu alaihi fil istidlal fil aqaid. Anna dhann, ya, az-zunun, az-dhann itu prasangka, tidak dijadikan mu'tamad, ya, sebagai dalil di dalam, ya, mengambilkan pelajaran. Tidak dijadikan al-dhann itu sebagai sandaran yang dengannya akan dikeluarkan hukum. Tidak. Apalagi dalam bab akidah. Oleh itu khafillah, inilah 4 atau 5, ya, atau 4 alasan kenapa hari berbangkit itu sebuah keyakinan yang harus diyakini. Dan ini bukan hal yang baru, ya, dalam agama kita ini. Siapapun yang telah mempelajari Islam dengan baik, akidah yang benar, ya, maka insya Allah dari sisi keyakinan dia kepada Allah dan kepada yaumil akhir itu akan baik. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri untuk hari yang pasti, ya, di mana kita akan meninggalkan dunia ini dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dari amal-amal yang kita kerjakan. Ya, jangan kira kita ini hanya sekedar hidup selesai, gitu. Seperti makanya di dalam Al-Quran didapatkan penyesalan orang-orang kafir Quraisy. Ya, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh. Ya laitani kuntu turaba, alangkah kenapa aku dulu dunia tidak menjadi turab saja. Penyesalan. Inilah dulu orang-orang yang menolak, ya, yang tidak meyakini hari berbangkit, ya, tidak meyakini hari berbangkit, menolak. Maka pelajaran ini mesti kita sampaikan, ya, dan pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya ini tentu pelajaran yang sangat mahal di dalam mencela masa sebuah perbuatan yang terlarang. Tapi kalau kita mengatakan hari ini panas, sifatnya nggak ada masalah, itu bukan mencela masa. Hari ini hujan, hari ini gerimis, hari ini apa lagi, mendung. Itu hanya menyebutkan sifat, tidak mencela keadaan. Tapi yang dikatakan di sini adalah ketika seseorang mengatakan perkataan, ya, masa inilah yang membinasakan semua, ya, maka perlu kita sadari bahwa ucapan seperti itu adalah kesalahan yang fatal, dan apalagi diyakini kalau waktu itu punya andil di dalam, ya, bersama Allah di dalam memberikan waktu kepada manusia.
Terima kasih, barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi ini. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar dan niat yang baik dan keberkahan daripada kehidupan kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.